saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Jadi Alas Roban ini kan salah satu nama tempat ya di film yang diambil dari kisah nyata ini gimana? Ya. Yeay. Kok Kak Misha sih Kak Michelle? Terakhir. Oh, Halo Bang Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang None. Jumpa lagi barengan sama Inongocem di siang hari ini. Seperti biasa Inongocem akan nemenin Abang None sampai selesai nanti. Dan kali ini Inongocem gak sendiri ini, ya kan. Jadi buat Abang None yang pecinta film horor ya, ini kita ada, ada cantik-cantik sekali hari ini. Waduh, jadi sebelum kita ngobrol, boleh dong ya kenalan sama Abang None di sini dan berperan apa di film ini? Boleh. Selamat siang Abang None. Selamat siang. Hari ini ada aku Michelle Judith, lalu ada Farah Syakila. Yeay, hari ini kita gak sabar ngobrol-ngobrol sama Abang None nih. Jadi kita dari cast film Alas Roban. Aku Michelle Judith sebagai Ibu Nursita. Aku Farah sebagai Gendis. Oke. Ya, happy banget. Lalu ada jajaran cast pemain lainnya. Nanti akan ada Karyo Dewanto sebagai Pak Deanto. Lalu ada Taskia Namia sebagai Bude, yaitu sepupunya dari Ibu Nursita. Oke. Nah, kalau misal Kak Michelle sendiri di dalam film Alas Roban ini sebagai siapa? Oke Mpok, jadi di film ini aku berperan sebagai seorang ibu tunggal yang punya anak yaitu Gendis. Gendis ini kebetulan buta parsial. Lalu kita memutuskan untuk pindah ke Semarang dari Pekalongan untuk mendapatkan kerjaan yang jauh lebih layak agar bisa menabung untuk Gendis operasi mata. Oke. Tapi salahnya kita melewati jalan Alas Roban pada malam hari yang dimana itu sebenarnya masih sangat dilarang pada saat itu. By the way, film kita ini berlatar belakang tahun 90-an ya nak? Iya. Oke. Agak lumayan jauh ya. Terus film Alas Roban ini kan bertema dan cerita apa nih untuk menutup tahun 2025 ini? Temanya apa ya nak? Temanya kayak horor. Oke, horor ya. Aduh, kayaknya kalau lihat adek ini ya, aku sebagai perannya aja ya, aku manggilnya Gendis aja ya. Boleh kan? Boleh. Gimana cara Gendis bisa ikutan film ini? Caranya adalah Apa casting ya, kah? aku casting, terus ya aku ambil, akan aku dapat, terus habis itu aku dengar cerita Alas Roban yang menarik menurut aku. Jadi Alas Roban tuh horor misterius lah gitu, jadi aku ambil. Ah gitu, keren. Ada lagi? Udah. Oke, mungkin dari Kak Michelle sendiri? Kalau dari aku ini menarik sekali ya. Alas Roban itu soalnya berasal dari folklore yang kayak semua orang pada tahu ya, yang namanya Alas Roban, Alas Purwo itu kayak memang tempat-tempat yang cukup horor, terus tragedi juga ya nak. Iya. Banyak misteri yang belum terungkap. Terus karena memang aku udah denger kata-kata Alas Roban ini dari lama jauh sebelum aku dapet tawaran filmnya nih Mpok. Terus tiba-tiba pas dapet, aku langsung cari tahu dulu nih, ini tuh sebenarnya kisah nyata atau sekedar folklore aja masyarakat yang memang beredar, dan ternyata memang benar nyata keseramannya. Iya, gitu jadi ini ya. juga berdasarkan dari cerita-cerita warga-warga setempat yang kita kompilasikan, mana yang paling terkenal nih. Contoh Alas Roban itu terkenal dengan warung gaibnya, lalu jalanannya yang berkelok tapi kita melihatnya lurus, jadi banyak kecelakaan yang terjadi. Itu dikompilasikan lewat film Alas Roban ini. Jadi perkumpulan antara semua
kisah-kisah, cerita-cerita yang diceritakan sama orang-orang yang melewati jalan alas roban malam hari, yang melewati banyak pantangannya justru malah dilalui, terus malah tiba-tiba terjebak di sana, nggak bisa keluar lagi. Nah, mulai dari situ tuh kita filmkan, kita kompilasi jadi satu. Jadi masyarakat satu kali nonton udah langsung tahu, oh iya benar, ini aku pernah ngerasain ini, aku pernah ngerasain ini gitu. Oh gitu. Jadi memang ceritanya nih bener-bener kalau misalnya nanti tayang, mudah-mudahan gimana ya, kayak Abang None nih merasakan pernah lewat situ. Oh, pas banget ceritanya, gue pernah lewat situ gitu kan. Iya benar. Ya. Terus nih awalnya Kak Michelle ikut ya dan tertarik ngambil film Alas Roban ini nih. Apa nih? Terus apakah dari ceritanya yang menarik atau gimana? Kalau aku sendiri pertama aku pikir ini itu film drama keluarga. Iya. Jadi, ya Bang None waktu itu ketemu sama bapak produsernya Pak Usmin, itu kita obrolin tentang ini ada film drama keluarga tentang ibu dan anak, perjuangan kisah tentang ibu dan anak sekali lagi ya, di garis bawahi. Wah menarik Pak, saya mau. Tapi ada horornya. Loh, genrenya apa Pak? Tetap drama. Oh iya oke. Mau Pak, mau. Oke. Ya, bener ya Pak? Iya. Kita syuting Alas Roban, tapi syaratnya Bapak lanjut seri saya yang progresif berapa persen. Oke, langsung digituin. Oke, deal. Udah gitu. Turns out tiba-tiba pas skenarionya keluar, ternyata horor banget. Dan ternyata diambil dari kisah nyata orang-orang yang lewatin Alas Roban. Aku mulai yang kayak, loh ini gimana ya? Oh my god, ternyata film horor, khawatir banget. Terus seiring berjalannya waktu ada beberapa scene yang aku bilang ini takut banget, ini takut banget, ini takut banget. Terus kayak ini gampang, ini aman, dikomunikasikan sama sutradara. Akhirnya kayak, Michelle ini tuh kisah nyata, udah kamu gak mungkin mundur dari ini tuh sayang banget. Kamu harus cobain, kita akan bikin kamu senyaman mungkin. Gak akan ada hal-hal serem, kita gak syuting di tempat serem atau apa semuanya aman. Kita malah syuting di tempatnya langsung, di Alas Robannya langsung. Serius? Oh my god, iya. Seriusan Kak? Serius banget. Jadi aku tuh sebenarnya antara terima tapi kayak jalan kecemplung gitu. Ya tapi kan walaupun syuting di lokasi tersebut, tapi kan nggak sendiri dong. Jadinya nggak nggak kalau kita bilang tuh nggak serem dan nggak iseng gitu loh Kak. Ya. Iya sih benar, tapi tetap mencekam dan serem banget ya. Serem. Nah kalau misal dari Adek Gendis sendiri nih ya, kenapa pada akhirnya Adek Gendis ini mau ikutan dalam film si Alas Roban ini? Karena awal-awal aku casting dulu dan alhamdulillah aku keterima, dan aku baru dengar Alas Roban. Terus? Jadi aku ambil, mungkin menurut aku seru gitu. Skenarionya bagus, cerita nyata, dan nyangkanya serem banget dan gak nyangka banget. Oh gitu. Tapi pas kamu ikutan syuting di situ, kamu ngerasa horor nggak sih tempatnya? Iya horor, karena di Alas Robannya langsung kan. Oh gitu. Hawanya juga kayak mencekam. Tapi kamu sendiri tipe yang penakut kah atau pemberani nih kira-kira? Ayo pilih yang mana, penakut kah atau pemberani? Namanya film horor kan? Iya sih, aku kayak takut deh. Tapi kalau misalnya takut, kalau misalnya misalnya aku nonton horor, ayo aja, tapi suka gini. Oh ngintip gitu kalau nonton tetap ya. Kepo gitu. Benar. Tapi kalau untuk berhadapan langsung sama hantunya dia nggak takut. Kamu kan nggak takut. Kalau syuting kamu nggak takut, kamu cuma takut hutan. Iya. Oke, seru nih kayaknya nih ya. By the way, kalau ngomongin film Alas Roban, jadi Alas Roban ini kan salah satu nama tempat ya. Benar. Apakah memang ada cerita dari balik pembuatan film ini? Cerita apanya nih? Realnya gitu. Tadi kan kakak sudah bilang ini memang ada ceritanya gitu kan ya. Mungkin dari cerita tersebut kakak menggali lagi. Bener nggak sih ceritanya nih? Bener nggak sih gitu? Oh iya pasti, karena kalau sebelum kita syuting itu ada proses namanya Reading. terus ada workshop juga untuk kita pelatihan sebagai aktor.
otomatis itu adalah momen-momen dimana kita sebenarnya cerita ini arah kemana, skenario mau beda apa yang mau diilustrasikan sampai ke penonton apa. Otomatis kita sebagai pemain juga harus melengkapkan vocabulary-nya, terus kayak harus ada bank ilmunya sendiri tentang seputar alas roban. Pas diulik-ulik dan dicari-cari tahu, ternyata alas roban itu dulunya sempat terjadi kerja rodi di situ. Oh, oke. Ya, oleh Pak Dendels ya. Terjadinya kerja rodi mungkin mulai dari situ yang mengakar kemana kalau banyak misterinya, lalu banyak tragedi yang terjadi di sana. Aku rasa ini adalah hal yang wajar banget karena kalau misalnya tempat itu dahulunya itu banyak tragedi, pasti akan menyimpan banyak misteri yang ke depannya tuh pastinya banyak obrolan-obrolan yang kayak itu angker, terus di sini sakral, di sini banyak pantangannya. Itu wajar banget sih, apalagi kalau zaman dulu itu mungkin kita masih melakukan yang namanya ritual atau sedekah bumi. Sementara kalau sekarang mungkin banyak ditinggalkan, dilupakan, sehingga tempatnya semakin mencekam, semakin banyak terjadi kecelakaan. Lalu mengingat infrastrukturnya hingga saat ini juga ternyata pas kita datang syuting di sana jalan masih gelap banget ya, masih sangat gelap. Terus juga pembatas jalannya itu memang kadang ada kadang enggak. Dan kalau lagi nyetir aku ngerasa banget, aku duduk depan tuh aku lihat kita tuh kalau nyetir di sana kelihatan jalannya tuh kayak lurus, tapi ternyata turunan dan berlika-liku. Aku rasa itu yang kayak di sisi lain orang-orang bilang ini horor sekali, tapi kalau di sisi kita logikanya memang infrastrukturnya kurang memadai, yang kayak jalanan ini kurang terang. Nah itu aku akuin, jadi itu mungkin yang salah satu menjadi penyebab banyaknya terjadi kecelakaan di tikungan tajam alas roban. Oh gitu, jadi memang horornya nggak kaleng-kaleng ya. Horornya beneran sih. Terus memang tempatnya juga istilahnya bukan cerita tabu gitu loh, ya kan. Jadi memang namanya alas roban ini terkenal sekali. Iya betul. Ya kan. Tapi Abang None, iya kayaknya cerita kita makin seru ya, obrolan kita tentang alas roban makin seru. Dan Abang None jangan kemana-mana, nanti Nong Acem pasti balik lagi ya. Masih balik lagi barengan sama Nong Acem, Abang None ya. Ini kita masih ngobrolin tentang film Alas Roban ya. Kita masih ngobrol sama Kak Michelle dan juga adik kita. Aku sebut saja Gendis. Kayaknya namanya selalu terngiang-ngiang ya. Iya, karena Gendis itu artinya manis. Oh gitu, tapi memang manis loh, beneran loh. Iya, emang cantik. Tuh, luar biasa. Nah, kalau misalnya untuk film ini ya, ini Kak Michelle ini merasa ada something special enggak sih di film ini? Something special dari film ini. Aku bisa bilang ini horor Indonesia yang pada umumnya yang pastinya menyajikan kesan-kesan deg-degan, jump scare, lalu kisah nyata yang diangkat menjadi sebuah kompilasi cerita untuk film. Tapi yang spesialnya adalah horor kali ini dibalut dengan kisah kekeluargaan yang sangat kental antara Gendis dan ibunya. Gitu. Oke, keren banget ya. Perjuangan ibunya kayak apa? Perjuangan ibunya selalu kerja buat Gendis supaya matanya kembali jadi normal. Oke, keren banget ya buat si adik Gendis ini ya. Tapi adik Gendis ini sangat mendalami sekali dong apa acting ini dong. Iya, soalnya langsung pakai softline-nya. Wah, ada kendala nggak kamu pakai softline sayang? Awal-awal? Atau misalnya kamu baru pertama kali pakai gitu? Iya sih, pertama kali pakai agak sakit nyaman. Oh gitu ya. Wah, keren banget ya. Ya, penglihatannya juga burem kabur gitu. Berarti softline-nya agak putih gitu kali ya. Bener, atau misalnya full. Okay. Jadi kalau misalnya di lokasinya angker, kadang kita bisa ngerasain kayak ada yang nontonin di belakang atau ada sosok-sosok yang lewat. Tapi kalau Gendis nggak ngerasain karena softline-nya gelap. Dia nggak ngerasain. Ibu kenapa? Enggak apa-apa. Ibu itu tadi ada suara apa ya, Bu? Iya. Enggak ada apa-apa, Nak. Kamu nggak ngeliat apa-apa kan? Enggak. Ya udah bagus, nggak usah. Tapi ini menurut aku ini ada yang sangat menarik ya.
ini yang kita dengar salah satu hal yang langsung memikat hati Kak Michelle ya, yaitu pemilihan lagu tema. Nah, emang lagunya apa sih Kak? Boleh di-spill dong sedikit aja. Lagunya itu kita ambil untuk official soundtrack dari lagunya Teteh Nika Ardila. Ya. Yang gimana lagunya? Judul- Jenuh aku mendengar. Manisnya kata cinta. Asik. Keren loh suaranya loh. Waduh, beri tepuk tangan yang gemuruh. Ya, jadi official soundtracknya itu lagunya Teknik Ardila, judulnya Bintang Kehidupan. Oke. Jadi memang karena latar dari filmnya sendiri tahun 90-an, mungkin jadi tim kreatif memilih official soundtracknya supaya sesuai sama latarnya. Terus mungkin buat yang milenials yang 90-an lagi jatuh-jatuh cintanya, dengerinnya lagu-lagunya Teteh zaman dulu, jadi ngerasa kayak ini tuh nostalgia ya lagunya. Oh iya. Dan pasti. tapi sejak dijadikan official soundtrack dari Alas Roban, aku mendengarnya semakin lama semakin horor gitu. Wis, mencekam ya. Iya, apalagi kan kita nontonnya sama trailernya, sama teasernya. Jadi baru berasa kayak kok lagunya lama-lama kok serem ya lagunya, kok suasananya kenapa jadi dark banget ya gitu. Karena mungkin memang terbawa suasana ya. Pas banget untuk filmnya. Oke. Terus nih, tadi kan Kak Michelle juga sempat bahas tentang kenapa film ini berjudul Alas Roban, ya kan? Dari Kak Michelle sendiri pernah nggak sih ngalamin sesuatu saat berkendara di Alas Roban itu satu, atau misalnya pernah dengar cerita apa gitu? Karena apalagi kita tahu Alas Roban ini kan lumayan terkenal karena hal mistisnya. Aku sendiri kalau nyetir enggak, karena kita sama mobil driver ya. Kalau suasana mistis sih pasti ngerasain, karena kita syuting dari siang sampai malam. Kalau Gendis sampai pagi ya nak? Sampai pagi. Terus kita sempat ngeliat juga kayak ada beberapa orang-orang, apa ya, aku bisa bilang mungkin orang-orang setempat, warga setempat, dan kuncennya jaga-jaga di situ selama kita proses syuting, ya kan. Abis itu selebihnya kita nggak ikut ritual yang lain. Pemain nggak ikut ritual yang lain, cuman memang selama syuting di sana pasti ngerasa nggak nyaman, pengen cepet pulang, rasa senyap yang terlalu dalam, terus kayak ngerasa kayak ini tuh ada apa ya, suasananya kok nggak enak ya, kayak oksigennya banyak karena pasti di hutan ya, tapi kok nggak enak, sesek gitu rasanya. Itu aku ngerasain sih. Tapi kalau kamu sendiri sempat syuting sampai pagi, nah itu gimana di sana, di hutan di sana? Gimana perasaannya syuting sampai pagi? Kan Alas Roban kalau malam-malam gelap ya. Untungnya pas syuting dikasih lentera gitu. Jadi biar nggak terlalu gelap gitu, biar nggak serem banget gitu. Oh, tapi kamu ngalamin hal mistis gak? Misalnya kamu dicolek gitu kan? atau misalnya gimana gitu? Pernah nggak ngalamin itu sayang? Pernah ada hantu duduk di sebelah aku. Serius? Dia lihat sosoknya gitu. Beneran? Iya. Ya ampun. Karena memang kita sempat syuting di Malam Satu Suro. Untungnya sih bukan aku yang lihat ya, anak orang makeup. Oh, oke. Mungkin si orang makeup ini indigo kali ya. Bisa jadi mungkin ya. Tapi untungnya sih adeknya Kak Farah ini, maksudnya adek Farah ini nggak sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan dong. Dia tuh sebenarnya udah reprepan, tapi dia nggak sadar. Oh gitu. Iya. Serius, Kak Michelle sendiri ngeliat gitu atau gimana? Ya aku yang jadi ibunya kan selalu ada di samping. Jadi aku iya benar ya. Kalau ada gerak-geriknya yang aneh, udah mulai suaranya beda. Terus kayak postur duduk dan berdirinya nggak kayak dia, pasti ke notice banget. Kamu kan nggak tahu, kamu hehehe aja. Oh gitu ya, jangan dia udah rep-repan, udah apa. Aduh. Jangan ketawanya bukan dia loh Kak. Dia nggak ketawa. Oh enggak. Justru dia nggak ketawa. Dia itu kayak meracau gitu. Tapi pas ditanya lagi, kamu tahu nggak kamu ngomong itu tadi? Ah masa sih Bu? Iya ya. Oh iya aku ngomong itu ya. Kayak, tapi aku tahu itu bukan dia. Kayak gimana ya? Kayak pola suara yang dia ambil biasanya soft spoken yang kayak do gitu. Nah ini tuh kayak lebih kecil. Lebih kecil nadanya. Kayak ini iya ibu tahu nggak, ini
mulai kayak gitu. Hmm. Aku ketakutan juga kan, kayak oh my god. Aku langsung kasih, nak, mau main handphone nggak? Mau main handphone nggak? Langsung dialihin lah langsung ya. kayak, nak, mau main handphone. Dia kayak, bu, aku tadi tidur ya? Hah? Kamu nggak tidur, dari tadi kamu ngomong terus sama ibu. Aku ngantuk banget. Oh iya nak, jangan tidur lagi ya. Aku langsung bilang gitu, ayo kita main handphone. Aku langsung bilang kayak gitu. Itu kayak, aduh aku males banget syuting horor, serem banget, kenapa beneran nih gitu. Aku ngalamin beneran yang kayak aku nggak percaya banget kalau ada orang kayak kesurupan apa tadinya aku nggak percaya ya, tapi aku ngelihat sendiri di Pada akhirnya percaya. Gimana dong di samping aku. Aduh gemesin banget sih ya. Devara ini, Devara ya, gemes banget. Nah, hal terberat apa nih buat Kak Michelle pas syuting yang Kak Michelle rasakan? Terberat mungkin capek banget ya. Capek banget. Treatment horor sama treatment drama tuh beda banget. Kalau drama itu secara pengadegannya gimana, tapi kalau horor tuh abis di fisik, abis dicapek di nafas, terus air mata juga lebih capek lagi, udah peres-peres udah kayak nggak keluar-keluar. Aku rasa yang paling berasa itu di fisik sih. Kalau Farah, kalau dia jago, dia soalnya udah sering syuting horor. Oh iya. Jadi tapi setiap film ada tantangannya dong. Nah khusus Alas Roban ini tantangan terbesarnya apa nih sayang kira-kira? Tantangannya adalah aku pakai softvan. Oh itu, wah itu kayaknya butuh effort banget ya. Bener, apalagi harus pakainya 16 jam. Seriusan? Iya, jadi copot mata sampai iritasi. Aduh, kasihan anakku. Oh, tapi keren nanti hasilnya, ya kan? Banyak penonton yang terketuk pintu hati untuk nonton ya, Nak. Ya. Amin. Luar biasa sekali. Tapi yang paling bikin gemes dari adegan film ini apa nih, Kak Michelle? Yang paling gemes itu adalah oke, jadi sehari sebelum kita syuting di Alas Roban itu sempat ada kecelakaan bus di lokasi yang kita syutingin. Ya Allah, terus? Dan aku terlalu takut untuk nanyain lalu korbannya bagaimana, sekarang bisnya di mana, sudah diangkat dari tempatnya kah atau belum, sudah dieksekusi atau belum. Menurutku itu sangat menggemaskan sekali, kayak kenapa kita terlalu menjemput bola. Syuting di tempat yang kayak emang di tempat seremnya, kenapa nggak kita syuting di sebuah hutan di Jakarta aja? Kenapa harus datang ke sananya? Itu karena terlalu serem. Dan kalau memang sesuai kepercayaan dari orang-orang setempatnya yang masih cukup angker, kenapa kita maksain syuting di sana sampai pagi gitu? Itu kayak ya Michelle, ini kita buat perfilman Indonesia, horor-horornya itu nggak bisa main-main lagi, karena penonton itu udah sangat pintar dan sangat cerdas. Nggak mungkin kayak tiba-tiba judulnya Alas Roban tapi nggak syuting di Alas Roban. Tuh, gitu. Iya benar juga sih ya. Betul. Kalau misal dari adik kecil kita ini yang gemes ini, yang paling kamu gemes ini yang mana sayang, adegannya atau kok pas lagi di tempat apa gitu? Gemesin. Yang paling gemesin gitu. Yang paling gemesin boleh nggak ya? Lokasinya. Terus ada lagi? Terus yang paling gemesin kan lokasinya. Apalagi kira-kira? Pemainnya pada mau diajak main, kayak pada lucu-lucu gitu. Ada pemainnya, ada Bude Taskiana Miang dan Pak Deanto, Pak Rio Dewanto. Jadi part gemesnya itu kayak itu ya, karena banyak yang seru-serunya lah di sana ya. Tapi kamu selama main film ini waktu syuting ya, kamu suka misalnya Om aku break dulu dong, aku pengen jajan gitu gak sih? Enggak ya? Oh gitu. Farah itu yang paling kecil di lokasi. Kamu umur berapa nak pas kita syuting? Masih 2 tahun ya? Masih 9 tahun. Iya, paling kecil di lokasi tapi paling dewasa. Paling sabar. Yang lain Pak De Budenya udah ngantuk-ngantuk, dia masih semangat. Terus kalau kita udah pada bad mood, dia yang paling semangat, ayo kita main Monopoly. Wis, langsung ngajak main. Iya, ketuk dia, kecil tua.
Oke deh Bang None, jangan kemana-mana. Inocem pasti balik lagi karena obrolan kita makin seru ya. Apalagi kita ngomongin film ala Seroban. Kalau kita Bang None, jangan kemana-mana. Nah Abang None, kita lanjut lagi ya obrolannya. Masih dong, balik lagi barengan sama Nongocem. Ada Kak Misha, juga ada Adek Farah ya. Yeay. Kok Kak Misha sih Kak Michelle? Ya nggak apa-apa, Mpok. Nggak apa-apa. Kan baru Iya. ketemu hari ini kita, Mpok. Enggak, aku emang suka begitu loh Kak. Nggak tahu kenapa gitu ya. Kadang-kadang suka kelibet-kelibet gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya Kak ya. Namanya juga kita baru pertama kali ya kan ketemunya ini. Waduh. Terus nih aku ada yang mau tanya lagi nih sama Kak Michelle ya. Kasih tahu dong Kak, gimana caranya Kak Michelle mendalami peran ini? Gimana ya mendalami peran ini ya? Oke, jadi karakter Ibu Nursita itu adalah seorang ibu single yang ditinggal meninggal suaminya nggak lama setelah Gendis lahir. Di keadaan dan di perekonomian kita saat itu pastinya berjuang sangat keras, seorang diri tanpa keluarga yang membantu. Belum lagi semakin bertumbuh dewasanya Gendis, semakin Gendis tidak bisa melihat secara emosional, building karakter cukup tertekan, cukup depresi dan cukup stres. Cuman aku pikir ini adalah versi stresnya ibu-ibu zaman 90-an. Gendis juga adalah anak-anak zaman 90-an, mungkin aku pada umurnya saat itu ya. Aku rasa kita nggak bisa samain ibu zaman 90-an dan ibu tahun sekarang yang kayak penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Sementara ibu zaman dulu tuh rada-rada kayak Rindam Jaya ya, ibu-ibu VOC. Benar, betul. Jadi Ibu Sita ini adalah ibu yang apapun yang terjadi, Gendis tetap harus bisa mandiri, dia tetap harus bisa melakukan apapun sendiri, nggak boleh dipegangin terus tangannya. Walaupun Gendis itu tidak bisa melihat, dia harus bisa memahami ini apa yang harus dilakukan. Kalaupun dia buta parsial, dia tetap harus tidak boleh manja. Tetap harus tahu di sekitarnya ada apa dan bagaimana. Dididik sangat kuat dan strong sekali Gendis, walaupun dia masih sangat kecil ya. Lalu Ibu Sita ini adalah seseorang yang sangat susah buat bilang kayak, ibu sayang banget sama kamu nak, ibu akan lakuin apapun demi kamu, kamu adalah dunia ibu. Itu gak akan pernah keluar dari mulutnya Ibu Nursita. Dan Gendis sendiri adalah anak 90-an yang mungkin kita itu zaman dulu gak terbiasa mengutarakan apa yang kita rasain. Beda sama anak sekarang. Kalau anak sekarang mungkin kayak, aku capek, aku ngantuk. Nah kalau misalnya anak-anak zaman dulu mungkin kayak ngantuk, dia nguap, tahanin sampai ketiduran. Terus kalau dia capek, iya dia tetap lakuin sampai sakit. Nggak pernah yang kayak mau ngomong, ngasih tahu sama ibunya kondisinya apa yang dia rasakan, karena dia coba pun ibunya nggak mau dengerin. Karena ibunya terlalu sibuk untuk mikirin ini cari uang kemana, besok hidup bagaimana, terus bagaimana supaya Gendis bisa cepat dioperasi. Jadi aku menghadirkan sosok ibu yang nggak lembut-lembut pada umumnya, tapi ibu yang kuat, nggak baik juga, nggak yang ramah, nggak yang kayak bersahaja, tapi ibu yang dunianya adalah anaknya. Tapi tetap hatinya rapuh ya. Rapuh, kayak kerupuk. Karena kan memikirkan itu sendiri, benar gak? Betul. Jadi ya tetap semangat lah pokoknya ya. Terus nih kalau misalnya untuk Adek Farah sendiri, gimana nih cara mendalami sebagai Gendis? Aku mendalami sebagai Gendis karena pas reading, aku latihan dulu. Latihan gimana jadi Gendis, gimana butanya, terus ada scene-scene bagian yang perlu, jadi aku bisa mendalami peran Gendisnya. Tapi kamu agak kesusahan gak sih untuk mendalami film ini sebagai Gendis? Susah mungkin dari cuman sofrensnya doang kali ya, karena harus
kayak nggak ngelihat ibunya, tapi cuman ngeliat kayak sekilas doang, kayak gitu-gitu. Oh gitu ya. Tapi keren loh ini ya, luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong, Gendis ini umur berapa sih sayang sekarang? Sekarang umur 10. Ih, gemes banget ya. Keren loh dengan film ya. Terus nih kalau misalnya Abang None boleh tahu nih Kak Michelle ya. Menurut Kak Michelle, apa yang bikin beda film Alas Roban ini dengan film horor lainnya? Yang bikin beda mungkin kisah perjuangan ibunya menghangatkan hati, lalu juga kita nggak muluk-muluk disuguhi kayak scoring yang jeng-jeng-jeng atau apa, tapi mungkin lebih ke tertekan secara fisik ya, tertekan secara mentally. Jadi rada-rada stressful nontonnya, dan rada-rada bikin parnoan. Karena kalau untuk mengalami sensasi kayak berkendara tapi kayak ini ada yang tunggangin kayak di belakang, kita nyetir mobil sendirian aja tuh menurutku kayak di jalanan sepi, selain kita takut begal atau takut apa, itu takut banget di belakang tuh kayak kok mobilnya jadinya berat, kok di belakang kok kayak ada orang gerak-gerak. Itu juga menurutku kayak amit-amit kita bisa terjadi di mana aja ya, nggak cuma di Alas Roban. Jadi sensasi itu yang kadang kita bawa pulang setelah nonton. Aku udah sama Farah udah sempet nonton ya, pas belum jadi filmnya. Jadi kayak pas pulang tuh ngerasa kayak aduh males banget ini, aduh kursi mobil belakang jangan sampai kosong deh, isi bantal kayak atau apa gitu supaya nggak ditumpangin gitu. Jadi malah iseng sendiri ya. Waduh ya. Terus nih Kak, kalau misalnya setelah terlibat film ini ya, apakah ada hal baru soal mitos atau mistis yang kalian pelajari dan dapetin dari tempat atau film tersebut? Alangkah baiknya kalau ada folklore atau ada kisah-kisah gosip-gosip yang beredar di warga setempat itu nggak ada salahnya kalau kita dengerin. Karena mungkin kalau kita pendatang atau kita yang cuma sekedar numpang lewat, itu kita nggak tahu apa yang pernah terjadi di situ. Itu pentingnya mendengar kisah-kisah warga setempat itu aku rasa penting banget ya. Karena kalau kita cuma tahu oh itu jalanan serem, angker, udah selesai nggak mau lewat. Tapi sebenarnya itu jalanan disebut serem dan angker, aku rasa mungkin karena infrastrukturnya belum memadai. Jadi memang nggak boleh lewat malam hari supaya menghindari yang naas-naas kayak jalanannya gelap atau ada apa, mengurangi itu. Tapi bukan berarti tidak boleh dilewati pada siang hari kan, gitu. Betul. Jadi alangkah pentingnya di mana kita berpijak, disitulah langit kita junjung. Aku rasa itu ya. Benar banget nih. Aduh ya. Terus nih Kak ya, ini ngomong filmnya tayangnya tanggal berapa sih Kak? Tayangnya tanggal 15 Januari 2026. di mana? Di seluruh bioskop di Indonesia. Di seluruh bioskop Indonesia 15 Januari. Betul. Abang None ya. Terus ya, cerita film Alas Roban ini kan diambil dari kisah nyata ya. Tapi menurut pandangan Kak Michelle tentang film yang diambil dari kisah nyata ini gimana? Menurut pandangan aku ini adalah tepat sekali ya. Karena memang ini dialami sama banyak orang. Lalu awalnya cuma sekedar gosip, tapi kalau difilmkan banyak orang yang mungkin semakin percaya dan semakin kayak masa sih segitunya, semakin penasaran, jadinya semakin famous lah si Alas Roban dan semakin banyak yang penasaran untuk lewat situ. Menurutku adalah ada hal baiknya. Oke, ya, tapi kalau misalnya udah tahu kayaknya, aduh jangan lewat situ deh, bener nggak sih? Jangan lewat situ deh, kalau mau aman-aman aja deh. Betul gitu. Sekali. Tapi sayang banget waktu kita sudah ada di penghujung acara nih. Ya. Aduh, gimana dong nih? Kira-kira Adik Gendis mau berbisa nggak sih sama aku sama Benz Radio? Ayo. Ayo. Gimana ya? Oh, gimana ya? Nah, ini terakhir karena waktu kita sudah mepet banget. Kasih boleh nggak sih kasih ajakan khusus untuk Abang None agar tidak melewatkan film Alas Roban yang tayang mulai 15 Januari ya? 15 Januari 2025. Ayo coba dari Gendis. Oh, dari Ibu dulu.
Oke, Dari dari Kak- Ibu. Oke, dari dari Ibu Kak Michelle. Nursinta buat Abang None Jakarta. Mm-mm. Abang-abang dan none-none, jangan lupa saksikan film terbaru kita judulnya Alas Roban. Pastinya tepat sekali untuk dihabiskan akhir pekan bersama teman-teman, keluarga, dan kalau mau uji nyali nonton sendiri juga oke banget, pas banget. Langsung nonton, harus di bioskop, jangan yang bajakan. Mulai tanggal 15 Januari di seluruh bioskop di Indonesia. Yeay, kalau misalnya nih dari Ade Gendis nih, dari Ade Farah, buat teman-temannya nih, ya kan? Ajak dong teman-temannya supaya nonton, gimana caranya? Oke, Abang None, Ya. jangan lupa nonton Alas Roban tanggal 15 Januari 2026. Ajak teman-teman kalian, keluarga kalian, saudara kalian. Pokoknya semuanya ajak semua. Wis, keren banget. Terus ada Jangan lagi? lupa nonton di bioskop ya. Oke deh, kalau gitu karena memang kita sudah harus berakhir. Oh iya, aku hampir lupa. Udah mau selesai aja. Kita belum ngomongin roadshow-nya ya, Kak Michelle ya. Oh iya, bener. Ya ampun, aku hampir lupa. Aduh, kira-kira nih kemana aja sih Kak roadshow-nya? Iya, jadi spesial kali ini tim Alas Roban akan roadshow keliling Indonesia. Oke, jadi kita itu akan berangkat ke Semarang tanggal 23 Desember ini. Terus? Lalu setelah itu kita akan premier langsung di Batang di Alas Roban. Luar biasa. Betul. Langsung di tempatnya ya. Langsung di tempatnya langsung. Keren. Tapi siang pastinya, nggak malam hari. Jangan dong. Seluruh pemain akan datang, kita akan gala premier langsung pertama kali di Alas Roban. Jadi bukan di Jakarta premiernya, tapi malah di Alas Roban. Selanjutnya kita akan ke Pekalongan tanggal 25. Setelah itu akan melanjutkan perjalanan ke Jogja pada tanggal 26, lalu 27-nya kita ke Solo. 28-nya kita akan di Surabaya dan meet and greet. Selanjutnya info akan menyusul, kita akan kemana lagi. Bis, keren banget. Ternyata padat sekali. Luar biasa. Tapi aku, Benz Radio dan Inongo Cem ya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Michelle dan Ade Farah sudah hadir di Benz Radio. Ya, jangan kapok ya. Thank you Benz Radio. Itu luar biasa sekali. Oke, Abang None, karena kita waktunya sudah memisahkan, ya kan kita harus buru-buru pamit. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bang None.